Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga aktivitas kita hari ini membawa barokah bagi kita semua. Ya. Perkuliahan kita kali ini tentang kesetimbangan asam basa dan cairan elektrolit dalam tubuh. Ya, ini slide-nya, kesetimbangan asam basa dan cairan elektrolit dalam tubuh. Materi yang dibahas dalam kesetimbangan asam basa ini ruang lingkupnya air, elektrolit, kesetimbangan asam basa itu sendiri, kompensasi atas ketidakseimbangan asam basa. Kita mulai dengan cairan tubuh. Jadi cairan tubuh pada manusia yaitu merupakan komponen terbesar dalam tubuh. Pada wanita 55% dan pada pria 60% dari bobot tubuh manusia. Berdasarkan letaknya cairan tubuh terbagi ke dalam beberapa kompartemen. Ada kompartemen cairan tubuh intraseluler, disingkat ICF, intracellular fluid. Ini cairan yang berupa sitosol ya, atau sitoplasma atau cairan sel. Kemudian ada ekstraseluler ya, cairan ekstraseluler. Di luar sel berarti. Kalau yang tadi intraseluler di dalam sel, kalau ekstraseluler di luar sel. Kemudian untuk cairan ekstraseluler, cairan yang berada di luar sel, 80% merupakan cairan interstisial. Sementara 20%-nya adalah plasma darah. Ya, jadi cairan interstisial yang 80% ini berada di antara ruang-ruang sel. Ya. Ruang antar sel berisi cairan ekstraseluler. Sementara plasma darah membangun 20% dari cairan ekstraseluler. Sekarang kita lihat cairan intraseluler yang membangun 80% dari total cairan ekstraseluler. Dapat berupa getah bening, ya. Kemudian CSF, ya, CSF. Kemudian cairan sinovial yang terdapat di antara sendi, di antar sendi, ruang antar sendi, ya, untuk meminyaki sendi. Kemudian ada aqueous humor dan vitreous humor di mata, ya. Endolim, perilim, cairan pleura, cairan di perikardia, dan cairan di peritoneal, ya. Cairan di peritoneal. Kesetimbangan cairan tubuh tercapai jika di dalamnya terkandung air dan zat terlarut dalam jumlah yang dibutuhkan, serta distribusinya dengan komposisi yang tepat pada berbagai kompartemen tubuh. Volume cairan di setiap kompartemen tubuh dipertahankan stabil dengan adanya proses osmosis, difusi, filtrasi, dan reabsorpsi. Komposisi cairan tubuh 45-75%-nya adalah air. Sementara sisanya antara 25% sampai 55% yaitu zat terlarut berupa elektrolit, ya, yang merupakan komponen zat-zat anorganik yang
terdisosiasi atau terurai menjadi ion-ion. Homeostasis cairan tubuh dilakukan melalui kemampuan ginjal melakukan filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nah, ini ginjal merupakan sistem ekskresi atau sistem urinaria. Ya, jadi keseimbangan cairan tubuh tadi diatur melalui sistem ekskresi. Artinya apabila tubuh kelebihan cairan, maka ginjal mensekresikan urin dengan kadar air yang tinggi. Sementara apabila tubuh kekurangan cairan, maka ginjal mengekskresikan urin dengan kadar air yang lebih rendah atau urinnya lebih pekat. Dengan demikian, keseimbangan cairan tubuh sangat erat hubungannya dengan kesetimbangan elektrolit, yaitu kesetimbangan kandungan garam mineral di dalam cairan tubuh. Sekarang kita lihat sumber perolehan dan kehilangan air. Dalam keadaan kesetimbangan sistem cairan elektrolit di dalam tubuh, maka perolehan air harus selalu sama dengan kehilangan air. Dalam hal ini secara normal total perolehan air sebesar 2.500 ml air, ya, atau 1/4 liter. Begitu juga dengan total kehilangan airnya sama, yaitu sebesar 2.500 ml atau 1/4 liter air. Sehingga dengan total perolehan air dan total kehilangan air yang sama, maka pada kondisi normal, volume cairan tubuh selalu konstan, selalu tetap. Kita lihat, intake perolehan air dan output kehilangan air selalu sama, ya, selalu sama. Lihat rinciannya, rata-rata intake dan output air per 24 jam. Kita lihat intake dulu. Air lewat air yang diperoleh lewat minuman, ya, atau berupa cairan dengan volume 1.600 ml. Air yang diperoleh lewat makanan 700 ml dan air metabolik 200 ml. Sementara outputnya, air yang keluar bersama urin 1.500 ml. Kemudian air yang keluar, ya, air yang keluar yang diistilahkan dengan insensible water loss dengan volume 500 ml. Kemudian air yang keluar bersama udara pernapasan dalam bentuk gas, uap air, sebesar 300 ml. Dan air yang keluar bersama feses saat BAB sebesar total selama 24 jam sebesar 200 ml. Totalnya sama baik intake maupun output, yaitu sebesar 2.500 ml. Pengaturan perolehan air. Perolehan air terutama ditentukan oleh volume air yang masuk melalui makanan dan minuman. Volume air metabolik ditentukan oleh proses respirasi sel, di mana semakin banyak ATP yang disintesis, maka semakin banyak air yang diperoleh. Artinya semakin banyak penguraian zat organik menjadi anorganik saat respirasi sel, ATP dihasilkan, maka makin banyak air yang diperoleh. Kenapa? Seperti kita ketahui bahwa reaksi pembakaran atau reaksi katabolisme yang mengurai zat-zat organik, misalnya karbohidrat,
C6H12O6 dengan bantuan oksigen akan diurai menjadi H2O air dalam bentuk uap air tentu saja plus CO2 ya, plus CO2. Nah, air yang dihasilkan di sini makin banyak apabila proses respirasi sel semakin meningkat. Kemudian juga ketika air yang hilang ya, ketika air yang hilang lebih banyak daripada air yang masuk, maka seseorang mengalami dehidrasi. Misalnya saat diare. Ya, saat diare sering buang air besar. Buang air besarnya fesesnya cair dan sering sekali buang air besar, efeknya air yang hilang lebih banyak daripada air yang masuk sehingga orang tersebut mengalami dehidrasi. D artinya hilang atau keluar, hidrasi air. Ya, jadi keluar air lebih banyak. Sekarang kita lihat jalur stimulasi rasa haus ketika terjadi dehidrasi. Apabila seseorang mengalami dehidrasi, maka aliran saliva, aliran air liur menurun. Efeknya mulut dan faring menjadi kering. Efek kedua adalah apabila seseorang mengalami dehidrasi, maka osmolaritas tekanan darah meningkat. Meningkatnya osmolaritas tekanan darah merangsang stimulasi osmoreseptor di hipotalamus. Efek ketiga, apabila seorang mengalami dehidrasi, maka volume darah akan menurun. Dengan menurunnya volume darah, tekanan darah juga turun. Sekarang dari ketiga efek ini ada lanjutannya. Penurunan tekanan darah sebagai akibat penurunan volume darah mengakibatkan ginjal mensekresikan renin lebih banyak. Sekresi renin yang lebih banyak ini merangsang untuk pembentukan angiotensin 2 sehingga produksi angiotensin 2 meningkat. Ya. Meningkatnya produksi angiotensin 2 menstimulasi pusat rasa haus di hipotalamus. Efeknya rasa haus meningkat. Dengan rasa haus meningkat, maka diikuti dengan perilaku untuk intake atau perolehan air yang lebih banyak, yaitu diikuti dengan minum air yang lebih banyak supaya rasa hausnya hilang. Sehingga perolehan air meningkat. Dengan perolehan air meningkat, cairan tubuh menjadi normal kembali, dehidrasi terhenti. Ya. Sementara yang lewat mulut dan stimulasi osmoreseptor, ya kita lihat jalurnya. Saat seseorang mengalami dehidrasi, aliran saliva menurun. Menurunnya aliran saliva mengakibatkan mulut dan faring kering. Dengan mulut dan faring yang kering, merangsang pusat haus di hipotalamus. Efeknya, rasa haus meningkat. Peningkatan rasa haus meningkatkan perilaku untuk memperoleh air lebih banyak, lalu minum lebih banyak. Cairan tubuh menjadi normal, lalu dehidrasi terhenti. Sementara pada jalur tengah, yaitu osmoregulasi darah meningkat saat seseorang dehidrasi, dengan meningkatnya tekanan darah saat seseorang dehidrasi, maka stimulasi osmoreseptor di hipotalamus meningkat. Tetapi dengan catatan ya ini bukan tekanan darah yang efek volume, tapi tekanan darah hubungannya dengan osmolaritas. Jadi osmolaritas yaitu tekanan karena meningkatnya kandungan garam mineral dalam darah efek
air banyak hilang atau berkurang. Nah, dengan stimulasi atau meningkatnya rangsangan osmoreseptor di hipotalamus, maka sinyal-sinyal dikirim ke pusat rasa haus di hipotalamus, sehingga pusat rasa haus di hipotalamus dirangsang, efeknya meningkatkan rasa haus. Meningkatnya rasa haus ini lalu mempengaruhi perilaku untuk minum. Sehingga perolehan air meningkat, cairan tubuh menjadi normal kembali, dehidrasi terhenti. Nah, itu jadi ada 3 jalur stimulasi atau rangsangan rasa haus saat seseorang kekurangan cairan atau dehidrasi. Sehingga muncul rasa haus. Pengaturan kehilangan air dan zat terlarut. Jumlah kelebihan air dan zat terlarut yang hilang tergantung kepada pengaturan ekskresi ke dalam urin. Jadi ini diatur oleh ginjal. Jumlah air yang hilang melalui urin merupakan faktor utama yang menentukan osmolaritas cairan tubuh. Ingat, ini osmolaritas tadi tekanan cairan tubuh yang berhubungan dengan kandungan garam mineral dalam cairan tubuh, dalam darah misalnya, dalam cairan tubuh. Kemudian jumlah natrium klorida yang hilang melalui urin merupakan faktor utama penentu volume cairan tubuh. Sehingga pengaturan reabsorpsi natrium dan klor melalui ginjal dilakukan oleh hormon angiotensin 2, aldosteron, dan ANP, atrial natriuretic peptide, ya, bahasa Indonesianya peptida neurouretic atrium. Kita lanjutkan. Sekarang mekanisme pengaturan reabsorpsi natrium dan klor. Apabila seseorang mengalami dehidrasi, berarti kekurangan cairan, maka produksi angiotensin 2 di ginjal dan produksi aldosteron juga di ginjal meningkat. Aldosteronnya di kelenjar anak ginjal. Dengan meningkatnya angiotensin 2 dan aldosteron, maka terjadi peningkatan reabsorpsi natrium dan klor, termasuk peningkatan reabsorpsi air di tubulus ginjal. Sehingga air di tubulus ginjal yang seharusnya keluar bersama urin ditarik lagi, ya, ditarik ke sistem peredaran supaya tadi mengatasi kekurangan air. Reabsorpsi natrium dan klor yang berakibat juga terhadap reabsorpsi air yang tinggi ini mengurangi kehilangan air lewat urin. Sehingga volume cairan tubuh tetap dipertahankan untuk tadi mengatasi kekurangan cairan tubuh. Selanjutnya, apabila asupan air meningkat, maka volume darah juga akan meningkat. Peningkatan volume darah mengakibatkan peregangan dinding atrium jantung. Peregangan dinding atrium jantung mengakibatkan sekresi ANP. Ini tadi peptida neurouretic yang dihasilkan oleh atrium. Sekresi ANP mengakibatkan natriuresis, ya, natriuresis, sehingga sekresi natrium dan klor meningkat, diikuti dengan sekresi air juga meningkat. Efeknya volume darah turun. Nah, jadi yang di kiri tadi mengatasi dehidrasi,
yang di kanan mengatasi kelebihan air. Kapan seseorang kelebihan air? Saat minum berlebihan. Ya, saat minum berlebihan. Kita lanjutkan. Kita lihat tadi. Volume darah meningkat, ya ini yang di kanan. Apabila air berlebihan. Kita lanjutkan. Volume darah yang meningkat mengakibatkan sekresi renin menurun, ya. Jadi renin ini hormon di ginjal. Menurunnya sekresi renin di ginjal mengakibatkan penurunan sintesis angiotensin 2. Sehingga angiotensin 2 berkurang kadarnya. Penurunan kadar angiotensin 2 mengakibatkan laju filtrasi di glomerulus meningkat, kemudian reabsorpsi natrium, reabsorpsi klor, dan reabsorpsi air di tubulus ginjal menurun. Bersamaan dengan menurunnya produksi angiotensin 2, sehingga kadar angiotensin 2, maka kadar aldosteron atau konsentrasi aldosteron juga menurun. Ya, penurunan konsentrasi aldosteron juga mengakibatkan penurunan reabsorpsi natrium klor di tubulus ginjal. Jadi lewat jalur penurunan aldosteron dan lewat jalur penurunan angiotensin 2, dua-duanya mengakibatkan ekskresi natrium, ekskresi klor, dan ekskresi air meningkat. Sehingga nanti akan dibuang bersama urin. Sehingga air, natrium, dan klor dalam urin lebih banyak. Efeknya volume urin meningkat. Meningkatnya volume urin mengakibatkan volume dan tekanan darah menjadi turun. Ya. Volume dan tekanan darah menjadi turun. Tetapi turunnya ini dalam batas normal kalau asal-usulnya tadi apa? Kalau asal-usulnya seseorang ini kelebihan cairan tubuh. Tapi kalau asal-usulnya orang tersebut dehidrasi, maka penurunan volume dan tekanan darah makin mengakibatkan kondisinya makin memburuk. Ya. Kita lanjutkan. Elektrolit dalam cairan tubuh. Elektrolit ini apa? Ion, ya, ion. Ion-ion. Artinya senyawa-senyawa yang bermuatan listrik. Elektrolit dalam cairan tubuh. Ion-ion terbentuk ketika elektrolit terlarut dan terurai. Misalnya apa? Misalnya NaCl, natrium klorida. Dia akan terurai menjadi Na positif dan menjadi Cl negatif. Nah, itu ion, ya. Fungsi ion dalam tubuh mengendalikan osmosis antar kompartemen, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa, membawa arus listrik untuk pembentukan potensial aksi dan potensial bertingkat untuk menimbulkan impuls syaraf, dan berperan sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim. Kita lihat konsentrasi ion dalam kompartemen tubuh berbeda-beda antara cairan intraseluler dan cairan interstisial. Begitu juga dengan cairan plasma. Kita lihat grafiknya, yang di kiri cairan interseluler, yang di tengah cairan jaringan atau interstisial, dan yang di kanan plasma darah. Kita lihat komponennya. Pada cairan interseluler
natrium paling sedikit, ya, hanya 10 mol ekuivalen per liter. Sementara pada cairan jaringan dan plasma natrium banyak, ya, pada cairan jaringan 145 mol ekuivalen per liter, pada plasma darah 140 mol ekuivalen per liter. Berikutnya terbalik, kalium. Di cairan interseluler, kalium paling banyak, yaitu 140 mol ekuivalen per liter. Sementara pada cairan jaringan dan plasma, kalium hanya 5 mol ekuivalen per liter. Ya. Jadi pada cairan interseluler yang paling banyak adalah kalium. Pada cairan jaringan dan plasma darah yang paling banyak adalah natrium. Berikutnya kalsium. Kalsium sangat sedikit, di cairan interseluler hanya 1, sementara di cairan jaringan 3 dan di plasma 5. Magnesium ya lebih banyak, ya, 50, sementara di cairan jaringan dan di cairan plasma hanya 2, masing-masing 2. Kemudian klor. Untuk klor 4 di cairan interseluler. Sementara di cairan jaringan 114 dan di plasma 100. Kemudian bikarbonat. Bikarbonat di cairan interseluler 10, cairan jaringan 30, dan plasma 28. Fosfat. Untuk fosfat lebih banyak, ini juga di cairan interseluler 75, sementara di cairan jaringan dan di plasma masing-masing 2. Sulfat di cairan interseluler 20, cairan jaringan dan cairan plasma hanya 1. Ya. Kemudian protein bermuatan, ya, protein anion. Protein anion di cairan interseluler 50, di cairan jaringan 1, dan di plasma 16. Nah, ini kita lihat perbandingan konsentrasi ion dalam cairan interseluler, cairan jaringan, dan plasma. Kesimpulannya adalah natrium paling sedikit dibandingkan dengan natrium pada cairan interseluler dibandingkan dengan cairan jaringan dan plasma, maka yang paling sedikit adalah natrium di intraseluler. Sementara di cairan jaringan dan plasma, natrium paling banyak. Kemudian yang paling sedikit di cairan intraseluler adalah kalsium. Yang paling sedikit di cairan jaringan adalah sulfat, sulfat dan protein anion. Sulfat dan protein anion. Di plasma yang paling sedikit adalah sulfat. Nah, ini perbandingan kandungan ion dalam cairan intraseluler, cairan jaringan, dan plasma darah. Sekarang elektrolit dalam tubuh lanjutannya, ya, elektrolit dalam cairan tubuh lanjutannya. Kita lihat perbedaan utama antara plasma darah dan cairan interstisial serta cairan intraseluler tadi sudah saya jelaskan di atas. Kadar anion protein pada plasma darah banyak, cairan interstisial sangat sedikit, dan cairan intraseluler sangat banyak. Kemudian kation yang paling melimpah
pada plasma darah natrium, pada cairan interstesial atau cairan jaringan natrium juga, sementara pada cairan intraseluler kalium. Kemudian anion paling melimpah pada plasma darah klor, pada cairan interstesial juga klor, sementara pada cairan intraseluler anion protein dan fosfat. Berikutnya elektrolit dalam cairan tubuh bagian 3. Tadi satuan konsentrasi elektrolit adalah mili ekivalen. Oh, berarti bukan mol tadi ya, maaf. Bukan mol, mili ekivalen. Bukan mol. Mili ekivalen per liter adalah 1/1.000.000 jumlah muatan terlarut dalam setiap liter yang sebanding dengan jumlah muatan dalam 1 mol H positif. Ujung-ujungnya ke 1 mol juga konversinya. Tetapi yang tadi di sebelumnya saya bilang M eki per liter, saya baca mol eki per liter, salah. Ternyata mili ekivalen per liter. Berikutnya, ion-ion yang bermuatan positif atau bermuatan negatif tunggal seperti Na positif, K positif, dan HCO3 negatif, jumlah mili ekivalen per liternya hampir sama dengan jumlah milimol per liter. Nah ini betul, milimol per liter. Sementara ion-ion yang bermuatan positif ganda atau negatif ganda seperti CO, bukan CO, sorry, Ca2 positif, ion kalsium ini, HPO4 2 negatif. HPO4 2 negatif ini apa? Asam fosfat. Fosfat ya, bifosfat. Jumlah mol ekivalen per jumlah mili ekivalen per liternya hampir sama dengan 2 kali jumlah milimol per liter. Ya, milimol per liter. Kita lihat untuk natrium. Konsentrasi normal dalam plasma dengan satuan mili ekivalen per liter 136 sampai 148 mili ekivalen per liter. Fungsinya berperan penting dalam kesetimbangan cairan tubuh dan elektrolit, pembentukan dan konduksi potensial aksi pada neuron dan sel otot, pengaturnya adalah aldosteron, ADH, antidiuretik hormon, dan ANP, atrial neurouretik peptide. Berikutnya klor, Cl negatif. Konsentrasi normal dalam plasma 95 sampai 105 mili ekivalen per liter. Fungsi membantu menyeimbangkan kandungan anion pada kompartemen cairan yang berbeda, bagian dari asam lambung. Pengaturnya adalah antidiuretik hormon dan proses-proses yang meningkatkan atau menurunkan reabsorpsi natrium pada ginjal. Dia menyeimbangkan natrium ya. Kemudian K positif kalium. Konsentrasi normal dalam plasma 3,5 sampai 5 mili ekivalen per liter. Fungsi berperan utama dalam pembentukan potensial membran istirahat dan fase repolarisasi pada neuron dan sel otot. Kita lihat kalau ini grafik depolarisasi, munculnya potensial aksi di puncaknya, maka pada saat repolarisasi turun, fase penurunan impuls syaraf ini, maka apa yang terjadi? Kalium nanti yang meningkat konsentrasinya di dalam sel saraf. Ya. Pada saat depolarisasi yang meningkat konsentrasinya di dalam sel saraf adalah natrium. Kemudian pada saat repolarisasi yang meningkat konsentrasinya adalah kalium. Ya.
Kalium diatur oleh aldosteron. Berikutnya bikarbonat HCO3 negatif. Konsentrasi normal dalam plasma. Ya. Di darah arteri sistemik 22 sampai 26 mili ekivalen per liter. Sementara di dalam darah di vena sistemik konsentrasinya 23 sampai 27 mili ekivalen per liter. Fungsinya membantu menjaga keseimbangan anion dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Pengaturnya adalah ginjal. Kemudian kalsium Ca2 positif. Konsentrasi normal dalam plasma 4,5 sampai 5,5 mili ekivalen per liter dalam bentuk bebas ataupun terikat pada protein. Fungsinya menambah kekuatan tulang dan gigi untuk proses pembekuan darah, pelepasan neurotransmitter, menjaga tonus otot, menjaga eksitabilitas jaringan saraf dan otot. Hubungannya dengan impuls saraf, ya. Pengaturnya adalah hormon paratiroid dan kalsitrol atau vitamin D. Asam fosfat, ya, asam fosfat, kemudian H2PO4 ini asam fosfat, bifosfat, ya, fosfat, HPO4 2 kali dan PO4 3 negatif. Tiga-tiganya konsentrasinya di dalam plasma 1,7 sampai 2,6 mili ekivalen per liter. Fungsinya sebagai komponen struktur tulang dan gigi. Buffer penting untuk H positif dalam cairan tubuh dan urin. Jadi dia mengatur keseimbangan asam basa di cairan tubuh dan urin. Buffer istilahnya. Kemudian terikat pada molekul organik dalam bentuk fosfolipid, protein, karbohidrat, DNA, RNA, dan ATP. Pengaturnya adalah hormon paratiroid dan kalsitrol, vitamin D. Ya, sama dengan kalsium. Berikutnya magnesium. Mg2 positif. Konsentrasi normal dalam plasma 1,3 sampai 2,1 mili ekivalen per liter. Fungsinya sebagai kofaktor enzim metabolisme karbohidrat dan protein serta untuk pompa natrium dan kalium, ya, dalam mengatur kadar natrium dan kalium. Penting untuk aktivitas neuromuskuler, transmisi sinaptik, dan fungsi otot jantung. Pengaturan sekresi paratiroid hormon. Pengaturnya adalah laju ekskresinya di dalam urin. Sekarang kesetimbangan asam basa. Ada istilah homeostasis asam basa, yaitu menjaga konsentrasi pH, menjaga konsentrasi H positif. Efek langsungnya tentu saja menjaga pH cairan tubuh pada tingkat yang tepat. pH darah pada arteri sistemik sekitar 7,35 sampai 7,45, sementara pH 7,4 dihasilkan dari H positif sebesar 40 nano ekivalen per liter. Ini sama dengan 40,1 kali 40 kali 10 pangkat min 6 mili ekivalen per liter. pH cairan tubuh dapat berubah dengan dihasilkannya H positif dalam jumlah besar dari metabolisme. Apabila H positif meningkat, maka cairan tubuh menjadi asam. Tetapi apabila H positif produksinya ditekan, maka konsentrasi H positif menjadi turun, efeknya cairan keasaman berkurang, ya, ke arah basa.
Mekanisme untuk memindahkan H positif dari cairan tubuh dan membuangnya keluar tubuh lewat sistem penyangga atau buffer system. Melalui ekshalasi CO2 ya pada saat menghembuskan napas. Maka CO2 keluar bersama udara pernapasan. Atau lewat sekresi H positif melalui ginjal. Kita lihat, kita mulai dengan pengaturan sistem penyangga atau buffer system. Buffer system mengikat H positif secara sementara, memindahkannya dari cairan tubuh. Sebagian besar buffer dalam tubuh terdiri atas asam lemah dan garamnya atau basa lemah. Buffer system mencegah perubahan pH secara drastis sehingga pH berubah secara perlahan-lahan. Karena kalau berubah drastis, kaget cairan tubuh bisa mengalami kelainan. Saya ulang, buffer system mencegah perubahan pH secara drastis dengan mengubah asam dan basa kuat menjadi asam dan basa lemah. Ada 3 sistem buffer utama dalam tubuh. Yang pertama, protein buffer, sistem protein. Yang kedua, carbonic acid bikarbonat buffer atau buffer asam karbonat bikarbonat. Dan fosfat buffer, ya. Kita mulai dengan protein buffer. Komponen fungsionalnya adalah gugus karboksil COOH dan gugus amino NH2 pada protein. Ya. Maksudnya komponen protein unit terkecilnya adalah asam amino. Ya, unit terkecil dari asam amino ini ditandai dengan adanya gugus karboksil COOH dan gugus amino NH2. Gugus karboksil berperan sebagai asam dan melepaskan H positif ketika pH naik. Reaksinya COOH terurai menjadi COO- dan H positif. Efeknya pH menurun. Kemudian gugus amino berperan sebagai basa melalui ikatan dengan H positif ketika pH turun. Ya, kita lihat NH2 mengikat H positif menjadi NH3 positif. Sehingga pH meningkat. Ingat, saat pH meningkat, dia basa. Protein buffer paling melimpah pada cairan intraseluler dan plasma darah. Ada albumin yang berperan sebagai buffer dalam plasma darah, kemudian hemoglobin berperan sebagai buffer dalam sel darah merah. Kita lihat, respirasi seluler menghasilkan CO2 yang kemudian akan diangkut oleh, ya, saya ulang, respirasi seluler menghasilkan CO2. CO2 ini kemudian diangkut oleh SDM, sel darah merah. CO2 bereaksi dengan H2O di dalam cairan darah membentuk asam karbonat. Jadi H2O plus CO2 akan menghasilkan H2CO3. H2CO3 kemudian berdisosiasi atau terurai menjadi H positif dan HCO3 negatif. HCO3 negatif ini bikarbonat. Kemudian oksihemoglobin yang tadi mengikat HbO2 akan melepaskan O2 ke dalam sel dan jaringan. Kemudian mengangkut H positif yang ada menjadi hemoglobin terreduksi. Dengan kata lain, Hb mengikat H positif, jadilah HbH. Berikutnya, buffer carbonic acid bikarbonat. Jadi, carbonic acid bikarbonat buffer, ini bahasa Indonesianya, buffer atau sistem penyangga, sistem
asam karbonat yang berubah menjadi bikarbonat. Komponen fungsionalnya adalah ion bikarbonat HCO3 negatif. HCO3 negatif merupakan basa lemah. Pada saat pH turun, bikarbonat akan berikatan dengan kelebihan H positif untuk menghasilkan asam karbonat. Jadi HCO3 negatif pada saat pH turun berarti H positif berlebihan, maka kelebihan H positifnya diikat oleh HCO3 negatif, jadilah sekarang H2CO3. Kita lihat asam karbonatnya. Asam karbonat H2CO3 merupakan asam lemah. Dapat berdisosiasi menjadi air dan CO2. H2CO3 berdisosiasi menjadi H2O dan CO2. Pada saat pH naik, asam karbonat dapat terurai menjadi H positif dan ion bikarbonat. Efeknya pH menjadi turun. Sekarang sistem baper fosfat. Konsentrasi fosfat dalam cairan intraseluler paling tinggi dibandingkan dengan pada kompartemen lainnya. Untuk mengatur pH yang penting dalam sitosol, dalam sel, dalam cairan sel. Komponen fungsionalnya adalah ion hidrogen fosfat H2PO4 negatif. Merupakan asam lemah yang mampu menjadi baper bagi basa kuat seperti OH. Hasil reaksinya adalah akan menghasilkan air dan HPO4 2 negatif. Jadi H2PO4 akan terurai menjadi H2O plus HPO4 2 negatif. Kemudian ion monohidrogen fosfat HPO4 2 negatif tadi hasil reaksi dari H2PO4 negatif. Merupakan basa lemah. Mampu menjadi baper bagi asam kuat seperti HCl. Bereaksi dengan H positif dari HCl menghasilkan asam fosfat atau H2PO4 negatif. Membantu ekskresi kelebihan H positif di dalam tubulus ginjal melalui urin. Jadi H positifnya keluar bersama urin. Sekarang yang melalui ekshalasi CO2, melalui keluar CO2 bersama pernapasan saat ekspirasi. Peningkatan respirasi meningkatkan produksi CO2 dalam cairan tubuh. Efeknya terjadi peningkatan H positif, cairan tubuh pH-nya turun. Turun pH mengakibatkan cairan tubuh lebih asam. Kita lihat reaksi reversibelnya, reaksinya bolak-balik. CO2 plus H2O akan menghasilkan H2CO3. Selanjutnya H2CO3 akan terdisosiasi menjadi H positif plus HCO3 negatif. Reaksinya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya. Saat ke kiri H positif meningkat, cairan tubuh menjadi saat ke kanan H positif meningkat, cairan tubuh menjadi asam. Apabila cairan tubuh awalnya basa. Tetapi apabila cairan tubuh awalnya asam, maka reaksinya adalah ke kiri. Konsentrasi H positif yang tinggi pada cairan tubuh yang awalnya asam ini lalu bereaksi dengan bikarbonat menjadi H2CO3. Lalu H2CO3 terurai reaksi ke kiri menjadi CO2 dan H2O. CO2-nya ada sebagian yang diikat di pernapasan pada saat ekspirasi, keluar pada saat menghembuskan napas. Perubahan frekuensi dan kedalaman napas dapat mengubah pH cairan tubuh dalam beberapa menit. Peningkatan ventilasi baik inhalasi maupun ekshalasi akan meningkatkan pengeluaran CO2. CO2 yang meningkat mengakibatkan turunnya konsentrasi H positif. Dengan turunnya konsentrasi H positif, maka pH darah
meningkat, darah menjadi lebih basah. Keasamannya menurun ke arah basa. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya apabila ekshalasi menurun, maka pengeluaran CO2 juga menurun. Penurunan pengeluaran CO2 meningkatkan kadar H positif dalam darah. Kadar H positif dalam darah meningkat, maka pH darah juga meningkat. Meningkatnya pH darah mengakibatkan, saya ulang ya, apabila respirasi pernapasan menurun, ventilasi menurun, maka pengeluaran CO2 menurun lewat pernapasan tadi. Penurunan pengeluaran CO2 mengakibatkan konsentrasi H positif menurun. Penurunan pengeluaran CO2 meningkatkan konsentrasi H positif. Efeknya darah lebih asam. Kenapa? Karena pH darah turun. Ya. Frekuensi dan kedalaman pernapasan berinteraksi dengan pH cairan tubuh melalui umpan balik negatif yang melibatkan kemoreseptor perifer di badan aorta dan karotid maupun di saraf pusat yaitu di medula oblongata serta area pengaturan pernapasan atau pusat pernapasan di otak. Kita lihat. Apabila CO2 turun, kemoreseptor di karotid dan di badan aorta, ya. Apabila apabila O2 turun, berarti kemoreseptor di karotid dan aorta, badan aorta dirangsang, dikirim impuls ke medula pusat inspirasi. Bersamaan dengan itu, turunnya O2 biasanya diikuti dengan meningkatnya kadar CO2 atau pH turun. Yang dirangsang adalah kemoreseptor di medula. Pusat inspirasi di medula terangsang untuk meningkatkan kecepatan dan kedalaman respirasi. Pernapasan meningkat, efeknya oksigen yang dihasilkan ke dalam darah lebih banyak. Sementara lebih banyak CO2 yang dikeluarkan. pH jadi naik. Ya. pH jadi naik. Kita lanjutkan. Sekresi H positif melalui ginjal. Tubulus ginjal mensekresikan H positif ke dalam urin dan menyerap kembali H2CO3 negatif atau bikarbonat untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam cairan tubuh. Jadi tadi H2CO3 kan terurai menjadi H positif plus H2CO3. H positifnya keluar bersama urin, HCO3 negatifnya kembali ke cairan tubuh untuk cadangan menjaga buffer tadi. Sebagai buffer asam basa. Pada tubulus proksimal, sekresi H positif oleh sel-sel tubulus dibantu oleh pompa natrium hidrogen pada saat reabsorpsi natrium. Jadi pada saat natrium ditarik, maka H positif yang dilepas ke urin. Pada tubulus pengumpul, sekresi H positif oleh sel-sel interkalated memiliki pompa proton dengan bantuan enzim H positif ATPase pada membran bagian atasnya, pada membran apikal dari sel-sel interkalated. Produksi bikarbonat HCO3 negatif dengan bantuan antiporter Cl atau
Cl HCO3 negatif untuk ditransport secara difusi melewati kapiler peritubular. Ya, jadi H positif HCO3 negatifnya kan tadi apa? Ditarik kembali ke sistem peredaran secara difusi ya, melewati kapiler peritubuler. Sekarang sekresi H positif melalui ginjal. Jika pH turun, maka sekresi H positif oleh ginjal meningkat. Reabsorpsi bikarbonat ke dalam darah meningkat, efeknya pH darah naik. Lalu dengan naiknya pH darah ini, akhirnya pH jadi normal. Kenapa? Karena awalnya pH turun. Sekarang jika awalnya pH naik. Jika awalnya pH naik, maka reabsorpsi H positif ke dalam darah meningkat. Sekresi bikarbonat ke dalam urin meningkat, maka pH menjadi turun. Ya, awalnya pH naik, lalu jadi turun, akhirnya pH darah menjadi normal. Kita lihat kompensasi. Perubahan pH cairan tubuh dapat menyebabkan asidosis jika pH lebih rendah dari normal, atau alkalosis jika pH lebih tinggi dari normal. Kompensasinya adalah respon fisiologis terhadap suatu ketidakseimbangan asam basa yang bekerja melalui normalisasi pH darah di arteri. Lewat kompensasi respiratori, upaya hiperventilasi atau hipoventilasi. Jadi mengadaptasi pernapasan lebih tinggi atau pernapasan menurun tergantung kebutuhan. Sehingga pernapasan dapat menyebabkan perubahan pH melalui reaksi metabolisme. Periodenya dari beberapa menit sampai 1 jam. Kemudian kompensasi renal, perubahan sekresi H positif dan reabsorpsi bikarbonat oleh tubulus ginjal. Dapat menyebabkan perubahan pH, yaitu lewat respirasi, tadi penjelasan di atas. Periode aktifnya selama 1 menit sampai 1 hari. Ya, selesai untuk keseimbangan asam basa. Sekarang kita lihat efek dari ketidakseimbangan asam basa. Kita lihat. Ya, gangguan keseimbangan asam basa. Jadi apabila seseorang keseimbangan asam basanya tidak normal, maka akan terjadi gangguan. Fisiologi keseimbangan asam basa untuk mempertahankan konsentrasi ion H positif yang selalu normal diatur oleh mekanisme buffer. Sudah tadi kita jelaskan ya, ada buffer bikarbonat, ada buffer fosfat, ada buffer protein, dan ada hemoglobin. Yang kedua melalui mekanisme pernapasan, dan yang ketiga melalui mekanisme ginjal. Ya. Pengaturan asam basa ditentukan oleh konsentrasi H positif yang mengatur atau berhubungan langsung dengan pH cairan tubuh. pH cairan tubuh normal rata-rata 7,4 atau range-nya antara 7,35 sampai 7,45. Normalnya antara 6,8 sampai 7,8 80 ya, variabel yang mungkin lebih ya, range. Range itu apa sih? Jarak kalau arti harfiahnya ya, range. Batas antara titik sini dan titik awal dengan titik akhir, apa ya itu istilahnya?
variabel range. Ya. Kemudian, mengapa pengaturan pH sangat penting? Ya, kita lihat. Pengaturan pH sangat penting agar kondisi tubuh tetap normal. Kita lihat apabila pengaturan pH atau pH cairan tubuhnya tidak normal, yang pertama akan mengakibatkan asidosis berat. Asidosis berat. Akibat asidosis berat mempengaruhi berbagai organ dan sistem organ. Kita mulai pada kardiovaskular. Akan mengganggu kontraksi otot jantung, dilatasi arteri, kontriksi vena, dan sentralisasi volume darah. Peningkatan tahanan vaskular paru. Penurunan cairan curah jantung ya, penurunan curah jantung artinya volume saat sekali jantung memompa darah itu menurun volume darahnya. Tekanan darah arteri juga mengakibatkan menurun karena curah jantung menurun dan aliran darah di hati dan ginjal juga menurun. Sensitif terhadap reentran aritmia dan penurunan ambang fibrilasi ventrikel. Menghambat respon kardiovaskular terhadap katekolamin. Sekarang akibat asidosis pada respirasi yaitu terjadi hiperventilasi. Ya, pernapasan cepat. Kemudian penurunan kekuatan otot napas dan menyebabkan kelelahan otot. Kemudian sesak, ya, menyebabkan kelelahan otot lalu sesak. Pengaruh terhadap metabolik, ya, akibat asidosis yang berpengaruh terhadap metabolik, peningkatan kebutuhan metabolisme, resistensi insulin, menghambat glikolisis anaerob, efeknya tentu saja penurunan sintesis ATP, hiperkalemia, peningkatan degradasi protein, jadi penguraian protein meningkat. Kemudian pengaruh asidosis berat terhadap otak, penghambatan metabolisme, dan regulasi volume sel-sel otak, bahkan dapat menyebabkan koma. Berikutnya yang terakhir, akibat alkalosis berat. Pada sistem kardiovaskular, kontriksi arteri, penurunan aliran darah koroner, jadi aliran darah ke pembuluh darah dalam jantung menurun, penurunan ambang angina, predisposisi terjadinya supraventrikel dan ventricle aritmia yang refrakter. Ya, jadi terjadi refrakter pada otot jantung di ventrikel. Kemudian pada respirasi, alkalosis berat pada respirasi mengakibatkan hipoventilasi yang akan menjadi hiperkarbi dan hipoksemia. Pengaruh pada metabolik, alkalosis berat dapat mengakibatkan stimulasi glikolisis anaerob dan produksi asam organik. Kemudian hipokalemia, penurunan konsentrasi kalsium terionisasi plasma, dan hipomagnesia dan hipofosfatemia. Pengaruh alkalosis berat terhadap otak, penurunan aliran darah di otak, tetani, kejang, lemah, delirium, dan stupor. Nah, ini akhir dari pembahasan kita tentang keseimbangan asam basa dan gangguan keseimbangan asam basa. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan pertanyaannya diketik di komen. Anggota mahasiswa yang lain yang ingin menjawab pertanyaan temannya dipersilahkan. Itu nilai lebih Anda. Apabila jawabannya sudah sempurna, nanti saya komen, very good, jawaban sempurna. Atau kalau belum sempurna, nanti saya tambahkan jawabannya.
Atau kalau tidak ada yang menjawab, nanti saya yang menjawab. Ya, demikian tadi penjelasan saya tentang keseimbangan asam basa dan gangguan keseimbangan asam basa. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat selalu, aktivitas lancar, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.